Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 akan mempraktikkan proses coaching dengan teknik Tirta. Di sini saya Arya Gustiani sebagai pengamat, kemudian di sebelah kiri saya Husni Muslihatin sebagai coach. Sedangkan saya Istiqomah bertindak nanti sebagai coaching. Oke ya. Bu Isti, seorang guru muda di sekolahnya mendapatkan beban mengajar kelas 5. Selain itu, beliau juga mendapatkan tugas tambahan sebagai operator dapodik. Di setiap akhir tahun, kegiatan di sekolah itu sangat banyak sehingga tugas-tugas menjadi operator dapodik dan guru kelas 5 sangat banyak seperti lomba-lomba, kemudian input data dapodik dan lain sebagainya. Di sini kemudian Bu Isti berkonsultasi kepada Bu Ica terkait kegundahan yang dia alami. Selamat siang Bu Ica. Selamat siang Bu Isti. Kenapa? Kok kelihatannya lagi banyak pikiran ya? Iya ini Bu. Dan kalau boleh mengganggu Bu Ica, saya ingin ada yang kita obrolkan Bu. Tentu tidak mengganggu Bu. Kegiatan KBM kan sudah selesai. Untuk persiapan mengajar besok sudah siap atau ada hal apa itu Bu yang mau disampaikan? Ini Bu Ica, saya ingin ngobrol-ngobrol santai saja sih tentang masalah yang sedang saya hadapi. Oh, kalau gitu sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Bu Isti, kita minta tolong saja ke Bu Ari untuk memberikan arahan sekaligus mengobservasi kegiatan ngobrol kita nanti. Terus nanti Bu Ari sebagai CGP kan sudah belajar tentang teknik coaching. Nah, apakah Bu Isti nanti keberatan kalau saya minta Bu Ari untuk hadir di sini juga, Bu Isti? Tentu saja saya sangat senang kalau Bu Ari mau ikut gabung Bu. Nanti bisa mengobservasi teknik coaching yang akan kita lakukan ya Bu ya. Siap Bu, oke sebentar ya Bu, saya bicara dulu sama Bu Ari. Bu Ari, saya Muslihatin ingin membicarakan tentang proses coaching terkait permasalahan Bu Istiqomah. Bu Ari mau bersedia untuk mengobservasi kegiatan nanti? Oh, bagus itu Bu. Kalau Ibu mempunyai rencana untuk coaching, saya akan berusaha menerapkan ilmu yang saya dapatkan untuk menjadi observer pada proses coaching nanti. Terima kasih Bu Ari, saya mohon arahannya. Iya, baik Bu Ica dan Bu Isti. Coaching merupakan proses menuntun seseorang untuk menemukan jalan permasalahannya sendiri. Nah, jadi perlu diketahui bahwa peran masing-masing Bu Ica dan Bu Isti itu jangan sampai tumpang tindih. Nah, untuk melakukan praktik coaching nanti Bu Isti dan Bu Ica ini sedikit ya, ada beberapa pertanyaan. Kira-kira Bu Ica masih ingatkah tentang kompetensi inti yang harus dipenuhi? Insya Allah masih Bu. Kan Ya. ada 3 itu ya, ada presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, iya kan Bu? Oh iya, betul. Nah, berarti ternyata Bu Ica sudah tahu ya. Semoga nanti bisa lancar melaksanakan coachingnya. Iya Pak. Iya Bu, gitu ya. Iya Bu. Itu Bu masalahnya tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu loh. Kira-kira pertanyaannya itu seperti apa ya Bu? Saya itu ragu loh Bu, takut salah. Ini coba menggunakan kata-kata seperti ini Bu. Bisa dicatat atau diingat-ingat mungkin ya Bu Ica. Yang pertama, apa ide Bu Isti seperti itu. Kemudian menurut Bu Isti bagaimana sebaiknya. Kemudian aktivitas apa saja yang ingin Bu Isti lakukan dan siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Isti. Kemudian seberapa banyak langkah yang sudah Bu Isti lakukan. Dan masih banyak lagi Bu pertanyaan untuk menggali kompetensi yang ada di Bu Isti. Kemudian memang masih banyak lagi Bu untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya memang butuh untuk digali lagi, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Bu Isti hadapi. Dari contohnya Bu Ari, kok tidak ada kata-kata mengapa? Tidak ada kata kenapa? Apa tidak boleh toh Bu? Iya, memang kita tidak boleh menggunakan kata tersebut karena kita tidak boleh melabeli atau menyamakan kondisinya Bu Isti dengan kondisi kita sekarang, seperti itu. Jadi intinya
Bu Ica nantinya nanti bisa membantu Bu Isti mengembangkan dirinya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa menyamakan kondisinya dengan kondisi Bu Ica, seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Ya, saya mulai paham. Sekarang ya saya mengucapkan terima kasih ya Bu Ari atas pencerahannya. Iya, jadi sekarang untuk Bu Isti sebagai coach ya, Ya. jangan sungkan untuk mengutarakan apa yang ingin disampaikan kepada Bu Ica. Nah, katakan dengan jujur apa yang sedang Bu Isti alami nanti, agar nanti proses coaching bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Ari, berarti saya harus terbuka seperti itu ya Bu Ari ya? Iya betul. Jadi nanti kita buat kesepakatan ya tentang rubrik penilaian percakapan coaching terlebih dahulu ya, Bu Ica dan Bu Isti. Nah, rubrik penilaian ini nanti bermanfaat sebagai pedoman bagi saya untuk mengamati, menilai apakah proses coaching nanti bisa berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Baik Bu. Terus hal-hal apa saja yang menjadi poin penilaian dalam rubrik penilaian coaching itu Bu? Menurut saya itu nanti yang menjadi rubrik di dalam rubrik penilaiannya itu ada intonasi ya Bu, kemudian ada ekspresinya seperti apa, kemudian ada kompetensi coaching yang dikembangkan di dalam alur tirta tersebut. Apakah kelima poin tersebut sudah masuk atau belum, seperti itu. Oke. Jadi saya setuju kelima poin tersebut Bu. Iya begitu. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu? Karena saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, maka yang akan saya jadikan indikator adalah memusatkan perhatian dan memberikan pernyataan positif. Seperti itu. Iya, berarti ada dua indikator yang menjadi patokan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yaitu memusatkan perhatian dan memberikan pernyataan positif. Betul sekali itu Bu. Baik Bu, ini saya buatkan lembar observasinya. Silakan bisa dimulai kegiatan coaching kali ini antara Bu Ica dan Bu Isti. Baik, terima kasih Bu Isti. Nanti kita ngobrol santai aja ya Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Iya, ini Bu Ica, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Bu. Baiklah Bu Isti, semoga dalam pertemuan kali ini Bu Isti mendapatkan solusi atas kesalahan panjenengan ya Bu, dan semoga saya bisa membantu Ibu nanti. Nah, Bu Isti, coba Bu Isti ceritakan apa yang membuat resah gelisah selama ini. Begini Bu Ica, akhir-akhir ini saya merasa sering kelelahan dan kekurang mampuan menyelesaikan tugas-tugas saya Bu di sekolahan. Terus itu tidak mampunya itu kenapa ya Bu? Saya lihat Bu Isti itu selalu bisa menghandle semua tugas meskipun kegiatannya itu padat. Seperti yang Bu Ica dan Bu Ari ketahui juga, sekolah kita kan banyak sekali kegiatan ya, mulai dari lomba-lomba anak, lalu ada rekonbos, ada update dapodik, Iya. apalagi sekarang kelas 5 ada kegiatan ANBK. Dan terakhir ini Bu, ada persiapan reakreditasi sekolah kita ini. Saya rasanya mau menyerah, angkat tangan Bu. Bu Isti nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau Bu Isti melihat persoalan ini itu dari mana Bu? Begini Bu, dari kegiatan sekolah tadi, saya kok merasa hanya saya yang banyak mendapatkan tugas ya Bu. Saya diminta membimbing lomba MAPSI, kemudian mempersiapkan rekonbos, menjadi pengelola kegiatan ANBK di kelas 5, ditambah lagi untuk persiapan reakreditasi oleh kepala sekolah. Saya diminta untuk pada bidang manajemen. Kan itu susah ya Bu ya. Saya capek Bu, padahal kan ada banyak personil lain di sekolah kita Bu. Lalu menurut Bu Isti, apakah tugas-tugas itu menyita waktu Ibu? Betul Bu, itu Bu, sangat menyita waktu. Di sekolah saya jadi lebih konsen mengerjakan tugas tambahan dibandingkan dengan mengajar murid di kelas. Kemudian di rumah saya jadi sering lembur Bu. Nah, dari permasalahan itu
apakah Bu Isti itu akan menyerah akan masalah itu? Kalau menurut saya ya Bu, saya berhenti dan menyerahkan tugas-tugas tambahan. Kemudian fokus dengan tugas utama saya sebagai guru. Saya menjadi tidak terbebani Bu. Baik, begini ya Bu Isti, bukankah dengan mengabdikan sebagai guru itu juga melekat tugas-tugas lain kan sebagai tugas pokok sebagai guru? Iya ya Bu. Menjadi seorang guru harus menguasai 4 kompetensi. Kompetensi kepribadian, pedagogi, sosial, dan profesional. Tapi kalau apa-apa saya ya capek Bu. Baik, Bu Isti sekarang coba ambil nafas dalam-dalam, kemudian utarakan apa kekuatan yang selama ini Bu Isti punya. Apa ya Bu? Kekuatan saya adalah saya mengabdikan diri sebagai guru Bu. Apa mungkin karena saya dianggap sebagai guru yang serba bisa ya Bu, sehingga oleh Bapak KS saya diamanahkan tugas-tugas tambahan tadi. Nah, kemudian apa lagi Bu? Misalnya, apakah Ibu pernah gagal atau terlambat menyelesaikan tugas yang diberikan ke Ibu? Coba. Sepertinya tidak Bu. Selama ini saya selalu mencoba sepenuh hati saya agar tugas yang diberikan ke saya itu selesai tepat waktu. Karena saya bisa memanage dan memilih tugas-tugas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Nah, itu kelebihannya Bu Isti. Selain itu juga bisa, Ibu juga pantang menyerah. Bu Ica nih sukanya memuji saya. Iya Bu, saya punya motivasi agar apa yang ditugaskan ke saya bisa selesai dan hasilnya baik. Seharusnya saya menerima dan sabar bahwa yang saya lakukan memang salah Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi mungkin karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Jadi saya ingin mengutarakan untuk menyerahkan tugas-tugas tambahan saya Bu. Selain hal itu ya Bu, adakah yang bisa membantu Ibu nggak? Oh iya Bu, saya selama ini kalau sedang ada kesulitan, saya sering meminta bantuan ke Bu Indah, guru olahraga kita. Dia juga ringan tangan ketika ada yang membutuhkan bantuan. Nah, gini ya Bu, apa yang Ibu Isti akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan karena emosi dari Bu Isti itu? Saya akan mengambil nafas sejenak Bu, dan mungkin minggu besok atau mungkin hari besok saya akan pergi ke pantai Bu untuk refreshing pikiran saya. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki keadaan ke depannya Bu? Rencana saya ingin menemui Bapak Kepala Sekolah Bu, untuk mengutarakan maksud saya mengajak Bu Indar dan teman lain untuk bekerja sama Bu. Ya, itu sangat bagus Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Isti itu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu Isti hadapi. Bu Isti bisa berbagi tugas dengan teman guru lain yang dianggap mampu. Namun, betul juga yang Ibu utarakan tadi, jangan lupa memberitahu kepada kepala sekolah agar beliau juga mengetahui keadaan Ibu yang sebenarnya. Oh iya Bu Ica, betul apa yang Bu Ica katakan tadi. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dengan menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah Bu. Syukurlah kalau Bu Isti sudah merasa lega. Lalu dari yang Bu Isti rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Isti lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai memberitahu kepala sekolah Bu, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok saja ya Bu, karena sekarang kan sudah mendekati pukul 3 sore. Kurang enak mengganggu waktu kepala sekolah di luar jam dinas. Dan masalah menyelesaikan tugas, saya akan ajak teman-teman guru untuk bekerja sama ya Bu, terutama kepada Ibu Indah. Itu ide bagus sekali Bu.
Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Isti dapat bekerja sama dengan suasana hati yang tanpa dihantui rasa lelah ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Ica untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama ya Bu Isti. Baiklah Bu Ica, saya permisi kembali ke ruang guru dulu nggih. Baik Bu Isti, silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga dan Bu bahagia. Ica. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Ica, kegiatan coaching tadi dengan Bu Isti sudah selesai. Nah, saya akan memberikan ulang lagi. Buruk-buruk situ. Ya, alhamdulillah ya Bu Ica, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan memberikan umpan balik. Apakah nanti Bu Ica berkenan? Boleh sekali Bu, alhamdulillah jika Ibu berkenan memberikan umpan balik sebagai bahan masukan saya ke depannya agar lebih baik lagi. Apakah ketika saya melakukan coaching itu sudah mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh? Ya sudah Bu, tadi saya sudah melihat dan mengamati dengan seksama coaching antara Bu Ica dan Bu Isti. Nah, tadi Bu Ica telah dapat mengatur dan menguasai kehadiran penuh ketika melakukan coaching. Nah, Bu Ica pun tetap fokus pada kompetensi kesadaran penuh. Nah, Bu Ica kalau boleh tahu apa yang telah Bu Ica lakukan tadi agar kompetensi kesadaran penuh itu bisa terlaksana pada kegiatan tadi? Jadi untuk memusatkan perhatian selama proses coaching agar terhindar dari berbagai gangguan, maka saya melakukan coaching di tempat yang nyaman dan tidak ramai. Saya memilih waktu yang tepat. Saya pun menaruh HP di tas dengan mode silent Bu. Itu. Luar biasa ya Bu. Kemudian menurut pengamatan saya, apakah Bu Ica sudah memberikan pernyataan positif selama proses coaching tersebut? Untuk memberikan pernyataan yang positif, saya berusaha untuk berpikiran positif. Saya mendengar dan memahami cerita coaching. Saya berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh coaching. Kemudian saya memberikan pernyataan positif dengan menghindari kalimat-kalimat negatif dari analisis masalah yang dihadapi oleh si coaching tadi. Iya, wah hebat sekali ya Bu Ica ya. Memang Bu Ica sudah menghadirkan kompetensi tadi kehadiran penuh selama coaching. Nah, Bu Ica juga sudah memenuhi 2 indikator, yaitu ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi. Alhamdulillah. Bagaimana dengan alur ceritanya Bu? Apakah saya sudah menerapkan alur cerita dengan baik? Iya, tadi ya Bu ya, sudah Bu. Kalau menurut saya tadi Bu Ica sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Dari alur tujuan utama, Bu Ica sudah menyatakan tujuan coaching kepada coachee. Kemudian alur identifikasi, Bu Ica sudah menanyakan ke Bu Isti bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kemudian pada alur rencana aksi, Bu Ica sudah menanyakan rencana yang akan Bu Isti lakukan ke depannya. Kemudian dari alur tanggung jawab, Bu Ica juga sudah menanyakan komitmen dari rencana aksi yang akan Bu Isti lakukan. Nah, berdasarkan praktek coaching tadi yang telah dilaksanakan oleh Bu Ica, adakah kompetensi yang Bu Ica ingin kembangkan lagi? Tentu ada Bu. Saya merasa belum begitu menguasai kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya ragu dengan pertanyaan-pertanyaan saya itu apakah bisa menggugah dan stimulus coaching tadi. Iya, oh begitu ya. Jadi untuk menguasai kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching itu, saya akan memberikan beberapa kiat ya Bu ya. Itu ada 3. Yang pertama, merangkum pernyataan coaching dari hasil mendengarkan aktif. Kemudian 2, menggunakan kata tanya apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana sebagai bentuk pertanyaan terbuka. Yang ketiga yaitu menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan, seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih atas umpan balik yang telah diberikan. Semoga pada kegiatan coaching selanjutnya saya dapat menerapkan hal tersebut hingga menjadi coach yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum ya Bu.
Semoga salam sehat dan bahagia selalu Bu Ica. Saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari.